Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Adina Marani dari kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran teori ontologi sebagai fondasi kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Yang pertama untuk pendahuluan, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Ontologi dipilih sebagai judul karena ontologi memiliki suatu peran yang vital untuk melakukan penelitian vaksin COVID maupun dalam pemproduksian vaksin COVID. Dengan menerapkan ontologi dalam penelitian vaksin, maka diharapkan masyarakat bisa mempercayai dan meyakini kebenaran dari vaksin COVID yang sedang diujikan maupun yang telah diproduksi. Konsep yang saya gunakan yaitu ontologi ilmu. Ontologi ilmu adalah suatu teori yang membahas tentang hakikat sesuatu sehingga suatu ilmu dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini bisa diaplikasikan dalam vaksin COVID-19 untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan penerapan ilmu ontologi ilmu ini, diharapkan masyarakat bisa menemukan pemahaman dan titik terang tersendiri terhadap kepercayaannya kepada vaksin COVID-19 yang berkembang dan beredar di Indonesia. Kemudian yang seperti yang setelah saya sebutkan di awal tadi, alasan pemilihan judul karena hal tersebut memiliki kepentingan yang vital dikarenakan dengan adanya hal itu maka vaksin COVID yang sedang diteliti dan kemudian akan diproduksi akan mencapai targetnya dengan akurat dan masyarakat akan mempercayai hal tersebut tanpa merasakan keraguan akibat kemungkinan hal buruk yang diakibatkan dengan adanya vaksin COVID tersebut. Sehingga hal ini urgent dan menarik untuk dikaji dan diteliti. Kemudian masalah teoretik dalam makalah ini adalah permasalahan teoretik yang terdapat dalam topik ini adalah terdapat rasa ketidakpercayaan pada masyarakat terhadap vaksin COVID-19, sehingga akan ditemukan beberapa kalangan masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksinasi COVID terhadap tubuhnya. Hal ini justru akan berakibat fatal terhadap diri mereka sendiri maupun orang-orang di sekitar lingkungannya. Kemudian tujuan pembuatan makalah yaitu yang pertama teoretik. Tujuan teoretik dari makalah ini adalah untuk menjelaskan mengenai perkembangan vaksin COVID di Indonesia. Kemudian tujuan praktisnya adalah untuk menjelaskan mengenai peran ilmu ontologi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID. Manfaat pembuatan makalah yang pertama manfaat teoretik. Manfaat teoretik dari penyusunan makalah ini adalah agar pembaca bisa menemukan titik terang mengenai perkembangan dari vaksin COVID yang berada di Indonesia. Kemudian manfaat praktisnya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai peranan ontologi terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan vaksin COVID. Definisi. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat eksistensial, yang artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan filsafatlah yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang ditunjung tinggi. Kemudian kerangka teori. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan WHO, situasi ini perlu dipahami dengan hati-hati. Masyarakat mungkin mempunyai tingkat kepercayaan yang berbeda-beda terhadap vaksin COVID-19 karena keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, kapan vaksin akan tersedia, dan profil keamanannya. Lebih lanjut, karena survei ini didukung ITAGI, UNICEF, WHO, dan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan survei, tingkat penerimaan vaksin paling tinggi tampak di provinsi-provinsi di Pulau Papua, Jawa, dan Kalimantan. Tingkat penerimaan di beberapa provinsi di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku lebih rendah. Provinsi Papua Barat paling tinggi di tingkat penerimaannya yaitu 74% dibandingkan dengan seluruh provinsi lainnya, sedangkan Provinsi Aceh paling rendah 46%. Kemudian hasil. Pengembangan vaksin COVID-19 dilakukan untuk mengatasi wabah SARS-CoV-2 sehingga dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat COVID-19. Sejumlah kandidat vaksin telah ditemukan dalam penelitian untuk pengembangan vaksin sedang dilakukan dengan menggunakan vaksin berbasis asam nukleat, protein subunit, virus hidup yang dilemahkan, virus inaktif, dan vektor virus lainnya. Penelitian lampau mengisyaratkan bahwa model hewan coba menunjukkan respon yang bervariasi terhadap pemberian vaksin SARS-CoV-1 maupun MERS-CoV, sehingga penggunaan model hewan multiple dalam pengembangan vaksin SARS-CoV-2 sangat penting sebelum vaksin COVID-19 dinyatakan aman untuk populasi manusia. Di sisi lain, bukti epidemiologi mengisyaratkan bahwa kebijakan vaksinasi BCG universal mungkin berkaitan dengan variasi dampak COVID-19 antar negara.
Menurut survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan WHO, situasi ini perlu dipahami dengan hati-hati. Masyarakat mungkin mempunyai tingkat kepercayaan yang berbeda-beda terhadap vaksin COVID-19 karena keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, kapan vaksin akan tersedia, dan profil keamanannya. Lebih lanjut, karena survei ini didukung ITAGI, UNICEF, WHO, dan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan survei, tingkat penerimaan vaksin paling tinggi tampak di provinsi-provinsi di Pulau Papua, Jawa, dan Kalimantan. Tingkat penerimaan di beberapa provinsi di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku lebih rendah. Provinsi Papua Barat paling tinggi tingkat penerimaannya, yaitu 74% dibandingkan dengan seluruh provinsi lainnya. Sedangkan Provinsi Aceh paling rendah, yaitu 46%. Tingkat penerimaan vaksin tertinggi, yaitu 69%, berasal dari responden yang tergolong kelas menengah, dan yang terendah 58% berasal dari responden yang tergolong miskin. Secara umum, makin tinggi status ekonomi responden, makin tinggi tingkat penerimaannya. Pentingnya proyek ini. Proyek ini penting terutama pada bagian pembuktian peran ontologi sebagai pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19, yaitu bisa dijelaskan pada bagian kerangka teori maupun metode atau tahapan pengerjaan proyek. Proyek ini penting karena dengan melakukan proyek ini, maka pembaca akan mengerti betapa pentingnya peran ilmu filsafat ontologi bagi pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia, terutama untuk membangun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap vaksin COVID-19. Kemudian kontribusi positif yang saya lakukan, yaitu saya telah melakukan pengajian terhadap ilmu filsafat pada teori ontologi untuk membuktikan bagaimana peranan ilmu ontologi terhadap pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia dan membangun kepercayaan masyarakat kepada vaksin COVID-19. Kemudian hikmah yang dapat saya ambil yaitu saya dapat mengerti lebih jauh mengenai ilmu filsafat dan manfaat yang diberikan oleh ilmu filsafat terlebih untuk zaman modern seperti sekarang. Selain itu, lebih khususnya, saya dapat lebih mendalami mengenai teori ontologi yang kemudian digunakan sebagai peranan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada vaksin COVID-19 dan juga sebagai peran untuk pengembangan vaksin COVID-19. Kemudian hal konkret yang sudah saya lakukan yaitu saya melakukan berbagai pengkajian pada ilmu filsafat, khususnya pada teori ontologi yang kemudian akan digunakan untuk menilai bagaimana peranan ilmu ontologi sebagai pembangun kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19, juga sebagai metode untuk pengembangan vaksin virus COVID-19 di Indonesia. Kemudian saran yang pertama untuk akademisi, yaitu untuk tetap selalu belajar karena perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat dan kita menuntut untuk bisa menjadi fleksibel dengan memiliki ilmu pengetahuan yang wawasan luas. Kemudian saran untuk praktisi, yaitu untuk selalu mengusahakan memberikan terbaik dan berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Kemudian yang terakhir saran untuk dunia usaha, yaitu melakukan dan mengusahakan hal-hal yang terbaik dengan mengutamakan kebaikan setiap orang dan meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan dari setiap usaha yang dijalankan. Karena dunia zaman sekarang tidak mau harus terus diperbaiki. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.